Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika untuk kelas 5 sekolah dasar bab 8 data. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Di bagian B, piktogram, kita akan belajar mulai halaman 248 sampai dengan 252. Eksplorasi 8.2a. Sebelum memulai belajar, ayo kita bermain teka-teki. Coba selesaikan teka-teki berikut sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Bermain teka-teki seru loh. Nomor 1, menebak bilangan tersembunyi. Petunjuk, 2 jeruk mewakili 100. Maka 3 jeruk mewakili titik-titik. Nah, untuk mencari dari nilai 1 jeruk ini, kalian bisa lakukan dengan 100 dibagi 2. Hasilnya 50. Jadi masing-masing jeruk ini nilainya 50 ya. Maka kalian bisa menghitung 3 jeruk ini mewakili berapa? 50 ditambah 50 ditambah 50. Maka 3 jeruk ini mewakili 150. Nomor 2, mewakili bilangan apakah aku? Petunjuk, 3 tomat mewakili bilangan 60. Nah, untuk mencari masing-masing tomat ini, kalian bisa cari dengan cara 60 dibagi 3, maka tiap tomat ini bernilai 20. Lanjut, 5 wortel mewakili bilangan 40. Nah, untuk mencari satu wortel ini, kalian bisa lakukan 40 dibagi dengan 5. Maka tiap wortel bernilai 8. Pertanyaan A, maka dari itu 1 tomat, 2 wortel mewakili bilangan berapa? Nah, sekarang kita cari ya. 1 tomat itu bernilai 20, kemudian 1 wortel 8, dan 1 wortel lagi ini nilainya 8. Maka dijumlahkan 36. Pertanyaan B, coba kalian gambarkan simbol yang mewakili bilangan 28. Maka gambarnya 1 tomat dan 1 wortel. Pertanyaan C, bagaimana jika bilangan 100 dinyatakan dengan simbol di atas? Kalian bisa gambarkan dengan 5 tomat atau bisa juga dengan 3 tomat dan 5 wortel. Eksplorasi 8.2b, ayo menyimak. Kue tradisional Indonesia. 1. Bika Ambon. Meskipun memakai nama Ambon, kue ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ciri khas kue ini adalah teksturnya yang seperti sarang semut. Bika Ambon terbuat dari tepung tapioka, santan, dan campuran bahan lainnya. 2. Kue apem. Bahan utama kue apem adalah tepung beras, santan, dan gula. Kue apem banyak dijumpai di beberapa daerah di Pulau Jawa, misalnya di Solo dan Yogyakarta. Nomor 3, kue jawada. Bahan utama kue jawada adalah tepung beras dan gula merah. Dikenal juga sebagai kue rambut, berasal dari daerah NTT. Nomor 4, kue barangko. Terbuat dari campuran pisang yang dilumatkan, santan, gula, dan telur yang kemudian dibungkus daun, lalu dikukus. Kue ini merupakan kue khas Sulawesi Selatan. Nomor 3, kue jawada. Bahan utama kue jawada adalah tepung beras dan gula merah. Dikenal juga sebagai kue rambut, berasal dari daerah NTT. Nomor 4, kue bangka. Terbuat dari campuran pisang yang dilumatkan, santan, gula, dan telur yang kemudian dibungkus daun lalu dikukus. Kue ini merupakan kue khas Sulawesi Selatan.
Indonesia kaya akan keragaman budaya, termasuk keragaman makanan tradisional khas dari berbagai daerah. Makanan di atas hanya sedikit contoh dari ragam makanan khas tradisional Nusantara. Nah, di sini Nisa bertanya ya, apa saja kue tradisional yang terkenal di daerah teman-teman? Terbuat dari bahan apa saja kue tersebut? Nah, di sini bisa diambil satu contoh makanan tradisional ya. Namanya kue klepon. Bentuknya seperti bola-bola kecil berwarna hijau. Bahan utama kue klepon adalah tepung beras ketan dengan isian gula merah atau gula Jawa dan disajikan dengan parutan kelapa. Kue klepon merupakan salah satu jenis jajanan tradisional dari Jawa. Anggi sangat tekun mengejar cita-cita menjadi pengusaha makanan. Ia belajar dengan cara berjualan di sekolah dan membantu ibunya berjualan di pasar sore setiap pulang sekolah. Ibunya Anggi menjual berbagai jenis kue tradisional, salah satunya adalah kue apem. Tabel berikut adalah hasil penjualan kue apem selama seminggu yang dicapai Anggi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tabel penjualan kue apem. Pada hari Senin, banyak penjualan kue apem sebanyak 40. Hari Selasa sebanyak 35, hari Rabu 30, hari Kamis 37, hari Jumat 27, dan hari Sabtu 29. Berikut ini piktogram hasil penjualan kue apem. 1 gambar kue apem mewakili 4 kue apem. Nah, pada hari Senin terjual 40 ya, maka digambarkan di sini sebanyak 10 gambar kue apem. Hari Selasa terjual 35, digambarkan dengan 8 3/4 kue apem. Kemudian hari Rabu itu terjual 30 kue apem. Di sini akan digambarkan dengan 7,5 kue apem. Hari Kamis terjual sebanyak 37, maka akan digambarkan sebanyak 9/4 kue apem. Ayo berdiskusi berdasarkan data penjualan kue apem yang dicatat Anggi. Coba kalian diskusikan hal-hal berikut ini. Nomor 1, perhatikan diagram gambar piktogram tentang data penjualan kue apem tersebut. Temukan kesalahan pembuatan gambarnya. Selanjutnya, perbaikilah sehingga gambar menjadi benar. Nah, pada tabel yang sudah kalian lihat tadi, piktogramnya untuk hari Jumat dan hari Sabtu masih belum terisi ya. Nomor 2, piktogram tersebut belum selesai. Salin dan lengkapi piktogram tersebut. Nah, kita akan lengkapi untuk hari Jumat dan Sabtu. Jawabannya sebagai berikut. Nomor 3, berapa banyaknya kue apem yang berhasil dijual selama seminggu? Nah, jawabannya 40 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 37 ditambah 27 ditambah 29 sama dengan 198 kue apem. Lanjut nomor 4, satu kue apem dibeli ibunya Anggi seharga Rp1.200 dan dijual dengan harga Rp1.500. Tentukan keuntungan yang diperoleh ibunya Anggi dari hasil penjualan kue apem tersebut. Nah, keuntungan yang didapat ibunya Anggi Rp300 dikali 198. Rp300 ini didapat dari selisih antara Rp1.500 dan Rp1.200. Nah, kalau 198 ini jumlah semua kue ya anak-anak. Nah, setelah dikalikan hasilnya Rp59.400. Inilah keuntungan ibunya Anggi yang didapat dari penjualan kue apem. Nomor 5, menurut kalian apa kelebihan menyajikan data dengan piktogram? Salah satu keuntungan menggunakan piktogram adalah data yang disajikan menjadi lebih menarik.
Piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau simbol, dan setiap gambar atau simbol mewakili suatu nilai tertentu. Ayo berlatih. Pak Chandra memiliki kebun sayuran. Salah satu sayuran yang ditanam adalah tomat. Selain untuk dikonsumsi, tomat hasil kebun Pak Chandra juga dijual. Saat memasuki musim panen, Pak Chandra akan memanen tomat seminggu sekali, kemudian menjualnya ke pedagang sayuran di pasar. Catatan hasil panen tomat Pak Chandra dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah hasil panen tomat Pak Chandra ya. Kalian bisa lihat pada minggu pertama hasil panennya sebanyak 10 kg, minggu kedua 14 kg, minggu ketiga 20 kg, minggu keempat 12 kg, dan minggu kelima hasil panennya 4 kg. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan A. Buatlah piktogram dari hasil panen tomat Pak Chandra tersebut. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk piktogramnya, di mana satu tomat mewakili 2 kg tomat. Pertanyaan selanjutnya B. Berapa total hasil panen tomat Pak Chandra selama 5 minggu? Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 60 kg. Pertanyaan C, kapan hasil panen mengalami kenaikan? Nah, pada saat minggu kedua dan minggu ketiga. Pertanyaan D, kapan hasil panen mengalami penurunan paling banyak dan berapa banyak penurunannya? Penurunan yang paling banyak terjadi pada minggu keempat dan minggu kelima. Pada kedua minggu tersebut, hasil panen turun sebanyak 8 kg jika dibandingkan dengan panen minggu sebelumnya. Lanjut pertanyaan E, tentukan selisih antara hasil panen tertinggi dan yang terendah. Selisih hasil panen tertinggi dan terendah adalah 16 kg. Sekian dan terima kasih anak-anak sudah belajar piktogram bersama channel Rajin Belajar. Terus dukung ya channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.